Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Gatot Murti Wibowo, Sarjana Pendidikan Magister Sains, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Maisa Nadia Putri, Sumimi, dan juga Ari Anggraini akan mempresentasikan mengenai quality control CT scan. Langsung saja kita ke slide. Yang pertama yaitu mengenai general question atau pertanyaan umum yang biasa ditanyakan pada saat kita melakukan QC CT scan. Antara lain, how procedure and method, bagaimana prosedur dan metode pengujian, who personnel in charge atau siapa saja personil yang terlibat dalam pengujian, how frequent atau seberapa sering frekuensi pengujian dapat dilakukan, equipment, purpose, complicate, dan juga what atau apa pengertian dari masing-masing uji. Selanjutnya, what is QA procedure? QA procedure sebenarnya adalah serangkaian kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan high quality image atau meningkatkan kualitas gambar, adequate diagnostics, lowest cost atau mengurangi biaya, dan juga less possible exposure, di mana yang kita ketahui bahwa CT scan merupakan modalitas radiologi yang memanfaatkan radiasi pengion berupa sinar X sehingga memiliki dosis radiasi yang berbahaya bagi pasien. Selanjutnya, what is QC procedure? Setelah mengetahui tujuan dari QA, kita juga harus mengetahui pengertian dari QC. QC merupakan bagian dari QA yang meliputi teknik monitoring dan pemeliharaan alat serta sistem radiologi menurut Jeffrey Pop tahun 2013. Selanjutnya, performance requirements dalam QC CT scan antara lain scan and patient accuracy, image quality, dan juga radiation dose. Selanjutnya, QC procedure for CT modality biasanya dibagi menjadi frekuensi pengujian daily atau weekly dan juga monthly atau annually. Yang termasuk ke dalam pengujian daily atau weekly antara lain pengujian CT number accuracy, artifact, CT number uniformity, image noise, visual inspection, hard copy. Sedangkan yang masuk ke dalam pengujian monthly atau annually yaitu terdiri dari visual inspection dan clinical protocol review, Scott perception and alignment like accuracy, image thickness, axial mode and squance mode, table travel accuracy, radiation beam width, dosimetry, hard copy, dan juga low contrast performance. Selanjutnya, dalam melakukan suatu QC CT scan, kita membutuhkan suatu alat bantu yaitu dengan menggunakan Phantom khusus. Di sini kami menampilkan beberapa manufacturer Phantom dari beberapa vendor, antara lain Siemens, Philips, Toshiba, dan juga GE. What is a QC procedure? QC procedure adalah bagian di mana program QA include the monitoring and maintenance of equipment in radiology system. Jadi QA merupakan program di mana monitoring untuk CT scan yang kemudian dimonitoring untuk apabila terjadi gangguan maka akan dilakukan QC atau quality control di mana bagian ini merupakan sebagian dari maintenance of equipment in radiology system. Jadi merupakan sistem yang ada di radiologi untuk melakukan quality control apabila terjadi gangguan setelah dilakukan QA atau quality assurance. Dari diagram di bawah ini dapat dijelaskan bahwa accepted test baseline merupakan di mana CT scan didapatkan secara baru, kemudian baseline merupakan pengaturan awal dari vendor saat CT scan baru didatangkan. Kemudian ada acceptance test atau maintenance. Maintenance merupakan pengaturan atau perbaikan apabila dalam CT scan terjadi gangguan. Setelah itu ada clinical protocol. Clinical protocol CT scan itu akan digunakan. Setelah digunakan itu ada QC juga atau quality control bisa dilakukan harian, bulanan, mingguan, atau tahunan. Nah, pada QC ini ada corrected improve image quality, yaitu apakah image-nya itu bagus, maka kualitasnya juga akan bagus. Nah, saat kualitas bagus itu dapat digunakan sebagai diagnostic image. Saat diagnostic image ini, kemudian ada
pure image quality. Apabila pure image quality ini berarti kualitasnya tidak baik. Maka ketika kualitas itu tidak baik, maka harus dikembalikan lagi ke QC, yaitu quality control. Apabila hasil dari quality control itu baik, maka baru bisa lagi digunakan untuk corrected improved atau image quality pada diagnostic image. Ketika diagnostic image-nya bagus, maka clinical procedure-nya itu sudah dapat digunakan dengan baik. Personnel in charge QA QC, siapakah yang dapat melakukan cek pada QA atau QC pada CT scan? Ada register license atau vendor atau yang menerima, radiologis atau dokter, medical physical atau fisika medis, teknologis atau radiografer, yaitu radiografer. Equipment quality control CT scan ada digunakan radiation measures atau phantom dosimetry, ada phantom image quality, ada performance phantom, analisis software. Jadi ini ada phantom yang bisa digunakan untuk melakukan QC pada CT scan. Nah, QC ini kemudian akan dilakukan beberapa tahapan yang setelah tahapan itu dilakukan, maka akan dianalisis menggunakan software. Apakah terjadi ketidaksesuaian dengan standar? Nah, prosedur dan metode image control CT scan yang akan digunakan ada CT number accuracy, artifact, dan uniformity. CT number biasanya digunakan untuk mengecek apakah akurasinya sudah baik, artifact apakah ada artifact yang ada, uniformity yaitu kesesuaian. Prosedur dan metode dalam quality control CT scan untuk menilai CT number akurasi, artefak, dan uniformity. Banyak informasi yang dapat diperoleh tentang kemampuan kualitas pencitraan pemindai dari pemindai sederhana terhadap benda uji yang diisi air atau phantom yang mengandung bahan seragam, termasuk pengukuran jumlah CT, noise gambar, dan keseragaman dalam penilaian visual artefak. Prosedur ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan akurasi nomor CT, tingkat noise gambar CT berada dalam toleransi sehubungan dengan nilai referensi, keseragaman jumlah CT, dan noise gambar di seluruh FOV, misalnya kalibrasi sistem yang tepat, artefak minimal pada gambar. Scan protokol. Perlu dicatat bahwa jika pemindai memiliki prosedur QC berbasis perangkat lunak, pengaturan program sebelumnya harus digunakan. Metodologi yang dilakukan dalam prosedur ini, yang pertama, pusatkan phantom di bidang tomografi. Yang kedua, pilih pindai protokol yang relevan. Yang ketiga, memindai phantom dalam mode aksial. Dan yang terakhir, ulangi untuk protokol pemindaian tambahan seperti yang ditentukan. Analisis yang digunakan dalam prosedur ini, yang pertama, pengukuran akurasi nomor CT, noise gambar, dan keseragaman, serta memeriksa tidak adanya artefak dilakukan pada gambar phantom yang sama. Untuk pemindaian MDCT, semua pengukuran kuantitatif dilakukan menggunakan desain gambar yang terletak di pusat. Nomor CT dan noise gambar diukur dalam ROI melingkar yang ditempatkan di pusat dengan diameter yang sesuai seperti yang ditentukan pada commissioning. Ukuran ROI sangat penting. Diameter ROI harus ditentukan oleh fisikawan saat commissioning. Jika menggunakan perangkat lunak QC yang diterapkan CT, diameter ROI harus digunakan. Sedangkan nomor CT merupakan nilai rata-rata ROI yang diukur dan noise adalah standar deviasi ROI. Keseragaman diukur sebagai perbedaan absolut nomor CT dan ROI yang ditempatkan di pusat dengan masing-masing dari 4 ROI yang ditempatkan di tepi. Masing-masing dari keempat nilai ini harus dibandingkan dengan toleransi yang diberikan. Semua gambar yang diperoleh selama uji noise harus diperiksa secara visual untuk artefak gambar. Jadi untuk pemindai MDCT ini berarti memeriksa semua potongan gambar dalam akuisisi, bukan hanya saja potongan pada gambar pusat. Ini merupakan penempatan ROI untuk noise dan uniformity atau keseragaman. Dari penempatan itu kita akan mendapatkan hasil pada
tesnya itu CT number yang dapat diterima kurang lebih 5 dari nilai dasar, sedangkan yang dapat diraih kurang lebih 4. Untuk uniformity atau keseragaman yang diperoleh yang dapat diterima itu kurang lebih 10 dan yang bisa diraih kurang lebih 4. Sementara untuk artefak yang dapat diterima tidak ada artefak yang berpotensi membahayakan kepercayaan pada hasil diagnostik. Sementara yang dapat diraih tidak ada artefak yang terlihat. Rekomendasi dan tindakan korektif. Peningkatan noise gambar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pemilihan QV atau MAS rendah yang tidak tepat atau keduanya, kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak pemindai. Artefak di dalam ROI digunakan untuk pengukuran standar deviasi. Jika nilai yang diukur berada di luar toleransi atau gambar menunjukkan artefak atau keduanya, kalibrasi penggunaan pemindai harus dilakukan dan pengukuran diulang. Jika masalah berlanjut, tindakan korektif harus dimulai. Prosedur ini diambil melalui preferensi pada International Atomic Energy Agency atau IAEA, serta berdasarkan referensi dari Siemens dan Jeffrey Papp.